Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menyajikan cerita tentang Nabi Isa dan seorang Yahudi pembohong. Cerita ini biasa juga disebut Kisah Nabi Isa dan 3 potong roti. Selamat menyaksikan. Alkisah, suatu hari yang indah dengan cuaca yang cerah. Tampaklah Nabi Isa berjalan seorang diri. Sebagaimana nabi-nabi Allah lainnya, beliau juga memang suka melakukan perjalanan kecil ataupun pengembaraan untuk menyampaikan kebenaran pada orang-orang yang ditemuinya. Karena memiliki banyak murid, biasanya Nabi Isa melakukan perjalanan bersama mereka. Namun kali itu Nabi Isa pergi seorang diri saja. Namun rupanya kali itu ia tidak benar-benar sendiri. Ada seorang lelaki yang mengikuti langkahnya sejak tadi tanpa ia ketahui. Setelah sadar, Nabi Isa pun bertanya pada orang itu, "Di sana, Anda ini siapa? Mengapa mengikutiku terus dari tadi?" Tanya Nabi Isa. "Kira-kira seperti itu ya cara ngomongnya. Hehehe. Maaf, kenalkan, saya ini seorang Yahudi. Saya juga sedang dalam perjalanan. Bolehkah saya bersama Tuan? Karena kelihatannya Tuan juga sedang dalam perjalanan," jawab Yahudi itu. Nabi Isa berpikir sejenak lalu membalas, "Ya, boleh saja. Tapi asalkan Anda bisa bersikap baik selama perjalanan," katanya. Mereka pun jalan bersama. Tak terasa hari semakin siang. Keduanya pun merasa lapar. Lalu beristirahat sejenak untuk mengisi perut. Tersedia 3 potong roti, 2 potong dibawa oleh Yahudi itu, sedangkan selebihnya adalah punya Nabi Isa. Alhamdulillah kita memiliki 3 potong roti untuk dimakan. Karena kita seperjalanan, maka ini harus dibagi dengan adil. 1 untukmu dan 1 untukku, dan selebihnya akan kita makan nanti, kata Nabi Isa. Setelah makan, Nabi Isa pamit sebentar pada Yahudi itu. Beliau hendak sholat. Sebelum pergi, ia mengingatkan baik-baik agar Yahudi itu menjaga roti yang tersisa dengan baik, jangan sampai hilang. Tapi si Yahudi itu malah memakan roti itu. Ia berpikir roti itu memang miliknya. Kenapa Nabi Isa harus menikmatinya? Selesai sholat, Nabi Isa pun kaget saat mengetahui roti itu telah hilang. "Siapa yang mengambilnya?" tanya beliau. Yahudi itu menjawab tidak tahu. Ia mengaku ketiduran saat roti itu hilang. Namun, dengan kelebihannya sebagai seorang nabi, Nabi Isa sebenarnya sudah tahu bahwa yang mencuri roti itu adalah Yahudi itu sendiri. Karena tak ada orang lain di sekitar sini, maka sekarang bersumpahlah atas nama Allah bahwa kau benar-benar bukan orang yang mengambil roti itu, tantang Nabi Isa. Yahudi itu pun bersumpah. Ia berani berbohong dan tidak peduli dengan nama Tuhan yang disebutnya. Padahal sebenarnya kalau mau jujur, Nabi Isa pasti memaafkannya. Mereka lalu melanjutkan perjalanan hingga tiba di suatu tempat di mana ada seorang lelaki buta. Dengan izin Allah, Nabi Isa menyembuhkan mata lelaki itu sehingga ia bisa melihat kembali. Nabi Isa senang menolong lelaki buta itu, namun di sisi lain ia juga ingin menunjukkan kebesaran Allah pada si lelaki Yahudi. "Sekarang katakan padaku, siapakah yang mengambil roti itu?" tanya Nabi Isa setelahnya. Ia ingin tahu apakah Yahudi ini sudah insaf. "Tapi saya tidak tahu, Tuan," jawab Yahudi itu. Nabi Isa diam saja, lalu mengajak Yahudi itu mengejar anak rusa untuk dijadikan makanan. Tak lama rusa itu habis dimakan, dan tinggallah tulang belulangnya. Dengan kuasa Allah, Nabi Isa menghidupkan kembali rusa yang telah mereka makan itu. Tulang belulangnya kembali dipenuhi daging, lalu muncul lagi kulitnya, dan kembalilah rohnya. Masya Allah, anak rusa itu hidup kembali, sempurna tiada cacat, sama seperti sebelumnya.
Nabi Isa sengaja memperlihatkan mukjizatnya agar Yahudi itu bisa berpikir. Sekarang katakan yang sebenarnya padaku. Apakah engkau yang mengambil roti itu? Tanya Nabi Isa. Tidak, bukan aku. Demi Tuhan bukan aku, kata Yahudi itu sedikit gemetaran. Nabi Isa diam saja mendengarnya. Keesokan harinya, Nabi Isa lalu mengajak orang itu melewati sebuah sungai. Mereka harus menyeberang. Dan semakin ke tengah, air sungai itu semakin dalam. Nabi Isa lalu memperlihatkan lagi satu mukjizatnya pada Yahudi tersebut, yakni bisa berjalan di atas air. Si Yahudi yang terus berpegang di belakangnya bahkan bisa ikut merasakan mukjizat itu. Dengan mukjizat kedua dan diperlihatkannya itu, Nabi Isa berharap si Yahudi sekarang benar-benar takut pada Allah dan akan mengakui perbuatannya. Tapi rupanya hal itu tidak berpengaruh. Si Yahudi tetap saja mengaku tidak mengambil roti itu. Alat sekali ya orang ini. Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba Nabi Isa menemukan 3 buah batu emas di tengah jalan. Dan beliau pun berkata, baiklah, emas ini akan aku bagi rata. 1 untukku, 1 untukmu. Dan 1 lagi akan kuberikan pada pencuri roti itu. Semoga nanti bisa bertemu dengannya. Belum selesai perkataan Nabi Isa, tiba-tiba Yahudi itu menyelah. Sebenarnya akulah yang mengambil roti itu. Iya benar, aku yang mengambilnya. Demi Tuhan aku yang mengambilnya. Katanya berapi-api. Mengapa tidak jujur dari tadi? Sesal Nabi Isa. Iya maafkan saya Tuhan, saya sudah tidak jujur. Tapi sekarang bolehkah saya mengambil emas itu? Bukankah tadi Tuhan berjanji akan memberikannya pada si pencuri roti? Tagih si Yahudi. Nabi Isa menarik napas panjang, kemudian berkata, ya, ambillah. Tapi kau tidak boleh ikut lagi denganku. Kita akan berpisah di sini, putus Nabi Isa. Oh, tidak apa-apa Tuhan, saya tidak keberatan, kata Yahudi itu. Nabi Isa pun berlalu meninggalkannya setelah memberikan semua emas itu. Akhirnya Yahudi itu berjalan seorang diri, hatinya sangat senang karena memperoleh emas yang banyak. Ia melangkah riang gembira dan penuh semangat, tanpa menyadari bahwa ada sekelompok orang jahat yang mengikutinya. 3 orang pria yang ingin merampoknya. Hei kau, berhenti, teriak seorang perampok. Yahudi itu kaget bukan main. Habislah aku kali ini, pikirnya. Apa yang kau bawa di dalam bungkusanmu itu? Tanya perampok. Bukan apa-apa, jawab si Yahudi. Ini hanya pakaian bekas, kalian tidak akan menyukainya? Kau bohong, kata perampok itu. Mari kita periksa dia. Tak lama, Yahudi itu ketahuan membawa emas. Perampok itu senang sekali. Yuhu, ini puluhan besar. Sorak si perampok, pantas saja tadi ia terlihat sangat kelelahan membawa bungkusan ini. Rupanya isinya emas yang berat, kembar perampok itu. Akhirnya si Yahudi itu pun pasrah. Barangnya diambil dan ia pun dibunuh. Selanjutnya perampok itu membawa emas-emas tersebut. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba mereka merasa sangat lapar. Lalu beristirahat di bawah pohon. Salah satu dari mereka diutus untuk mencari makanan ke desa terdekat. Selagi temannya pergi, 2 perampok yang tersisa bersepakat akan membunuh temannya itu jika sudah kembali dari desa. Mereka berdua hendak menguasai emas tersebut. Tapi lucunya, perampok yang pergi mencari makanan justru memiliki pikiran buruk yang lain. Ia juga ingin menguasai emas itu, bahkan seorang diri. Ia bermaksud meracuni makanan yang akan dibelinya, lalu diberikan kepada temannya. Enak saja mereka. Aku pula yang pergi membeli makanan, pikirnya. Biarlah dulu mereka bersenang-senang. Hehehehe, kata perampok itu dalam hati. Tanpa disangkanya,
Sekembalinya ia di tempat itu, dua temannya langsung membunuhnya. Dua perampok itu kemudian memakan makanan dengan lahap. Dan tak lama, keduanya pun mati karena keracunan. Pada akhirnya, tak satu orang pun yang memiliki emas itu. Demikianlah akhir kisah ini, semoga kita dapat memetik hikmahnya. Keserakahan dan ketamakan bisa membuat manusia celaka. Semoga kita terhindar dari sifat tersebut. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.